Banyak sekali informasi-informasi yang tidak benar alias hoax yang beredar di media sosial, kemudian pesan singkat terkait dengan penyebaran virus corona. Lalu bagaimana menangkal hoax atau informasi-informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya di pesan singkat dan juga media sosial terkait dengan corona. Bergabung melalui sambungan telepon sudah ada Profesor Widodo Muktio, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo. Selamat malam Pak Widodo. Ya, selamat malam. Iya, Tiffany. iya Pak Widodo, terkait temuan dari Kementerian Kominfo, saya kurang lebih 1 bulan yang lalu juga sempat berbincang dari Kominfo terkait dengan bagaimana posisi dari Kominfo untuk menangkal virus atau menangkal penyebaran informasi-informasi hoax terkait dengan virus corona. Kalau kita lihat makin ke sini, agaknya semakin liar, semakin mengkhawatirkan. Apakah Kominfo juga menangkap hal ini? Ya, jadi begini, kita bisa lihat ini ada satu fenomena tentang kesehatan dan kemanusiaan. Dan ternyata juga ada beberapa komponen masyarakat yang masih membuat berita-berita yang sifatnya bohong, hoax gitu ya. Dan itu tentu punya implikasi kepada situasi masyarakat yang mengikuti atau mungkin mempercayai hoax itu. Oleh sebab itu, Kominfo saat ini juga aktif sekali memonitor media sosial dan juga media daring. Ditemukan lebih dari 145 yang hari ini bisa kami monitor dan kami labeli hoax, dan memang ini menjadi komitmen kita. Menkominfo juga sudah mengirimkan surat kepada Kabarreskrim dan juga Polri untuk juga bersama-sama nanti kalau ada informasi-informasi yang menyesatkan tentu akan ditindak sesuai dengan aturan yang ada di Undang-Undang ITE. Oke, akan ditindak salah satunya mengacu pada Undang-Undang ITE. Artinya gini Pak Widodo, pada saat itu masih pendekatannya persuasif dari Kementerian Kominfo. Kalau saya tidak salah, koreksi kalau saya salah, artinya belum sampai dengan pemblokiran. Nah, saat ini apakah juga masih melakukan langkah yang persuasif seperti itu, atau sudah ada penindakan yang lebih lagi? Ya, jadi prosesnya adalah pada saat kita sudah menemukan berita-berita yang tidak benar, kemudian dikaji dari sisi aturan hukumnya, dan kalau memang itu melanggar, tentu tidak hanya hoax, tapi kita akan minta kepada pemilik platform bagi media sosial dan juga media daring, kita akan menghubungi ISP untuk kemudian bisa diproses di miliknya. Jadi pemerintah tidak memiliki platform ataupun ISP-nya. Jadi kami Kominfo nanti akan meminta kepada pemilik platform untuk kemudian menutup yang dimiliki berita-berita tersebut. Ini penting sekali untuk menjaga ketenangan masyarakat agar supaya musibah kemanusiaan dan musibah kesehatan ini tidak disalahgunakan atau bahkan bisa makin memperkeruh suasana itu. Oke, Pak Widodo, apakah artinya gini, untuk menangkal penyebaran hoax corona di lini masa, media sosial, grup pesan singkat, Kominfo juga berencana atau mungkin sekarang juga sudah punya formula untuk menggandeng misalnya instansi atau lembaga terkait untuk meminimalisir penyebaran hoax terkait dengan corona ini, atau juga mungkin masyarakat bisa mendapatkan akses informasi yang lebih akurat gitu, lebih tepat gitu. Apa Kominfo juga punya wadah ini kah? Iya, kita memang punya beberapa media yang juga bisa diakses oleh masyarakat, termasuk juga kita gencar memberikan konten-konten yang positif, karena ini kan sebetulnya masyarakat bisa mengembangkan nuraninya. Kalau memang berita-berita itu nggak masuk akal, berita-berita itu suasananya provokatif, ini tentu berita-berita yang nggak betul, yang hoax yang mesti kita jauhi. Jadi sebetulnya tidak hanya dari sisi Kominfo, tapi juga dari sisi literasi masyarakat, kesadaran masyarakat supaya dirinya tidak kemudian terombang-ambingkan. Karena memang secara pemerintah kita semua sudah meningkatkan upaya untuk perlindungan, untuk penyelamatan, pencegahan terhadap virus yang mewabah di tingkat global ini. Oke, singkatnya gini Pak Widodo, kalau waktu itu di Singapura mereka punya
semacam apa ya, wadahnya tuh semacam grup pesan singkat lah ya untuk dari pemerintahan, untuk masyarakatnya, untuk informasi-informasi yang valid gitu. Apakah mungkin Kominfo juga akan memilih cara ini atau mungkin dengan cara yang lain kah? Ya, kita sudah melaksanakan apa itu dengan kita protokol komunikasi publik ya. Jadi memang ini kan kita dihadapkan pada berita-berita yang kemudian siapapun bisa memproduksi, dan kami juga memberikan satu warning kepada kita semuanya untuk bisa melihat berita-berita yang positif, dan kami juga melaksanakan itu. Jadi kita memang berkejaran dengan orang-orang yang memang sengaja mau mengganggu ketertiban umum dengan kita selalu memberikan informasi yang benar. Perlu kami sampaikan juga, Mbak. Jadi memang medsos ini kan tidak bisa sembarangan digunakan, dan kami juga menggencarkan konten-konten yang nuansanya yang betul, yang faktual, supaya nanti menjadi pilihan yang lebih banyak lagi dan kita tidak terjebak pada isu-isu yang justru yang negatif. Oke, baik, terima kasih Pak Widodo sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini.